Selamat pagi, jemaat sekalian. Selamat datang dan selamat beribadah di tengah persekutuan Jemaat Gereja Protestan Indonesia Bagian Barat, GPIB Silo DKI Jakarta. Kita ada di minggu kelima sesudah Pentakosta. Dalam ibadah saat ini, kita juga akan bersyukur atas hari ulang tahun ke-39 Yayasan Pendidikan, yang ke-18 Yayasan Kesehatan, dan yang ke-26 Yayasan Diakonia GPIB. Tema ibadah hari ini adalah menyembah Tuhan atau Baal. Kiranya ibadah ini menjadi pertemuan, perayaan, dan pengucapan syukur yang berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita. Pemberita firman pada pagi hari ini adalah Bapak Pendeta Yosef Aeng. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita sampai saat ini masih berada dalam masa transisi pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Akibat pandemi virus corona, di masa ini kita semua diingatkan untuk menyesuaikan diri serta mulai menerapkan pola pikir dan perilaku hidup normal yang baru. Perilaku hidup normal baru tidak mengutamakan kepentingan dan atau kelompok sendiri, tetapi juga kepentingan sesama demi keselamatan bangsa dan negara. Perilaku hidup normal baru ini sejalan dengan visi dan misi Yayasan Pendidikan, Kesehatan, dan Diakonia GPIB. Pada masa pandemi virus Corona saat ini, dunia pendidikan diperhadapkan pada tantangan yang sangat berat. Tenaga didik dan berbagai latar belakang daerah pengabdian ditantang untuk berkreativitas di luar batas agar dapat menarik minat anak didik untuk terus belajar dengan tekun. Anak didik diliputi rasa jenuh, bosan, marah, dan kelelahan yang sangat luar biasa ketika belajar dari rumah tanpa kehadiran guru dan teman. Tekanan pada orang tua pun tidak kalah beratnya. Mengatur waktu, tenaga, bahkan memacu pikiran antara mengerjakan pekerjaan kantor di rumah, pekerjaan rumah tangga, sampai menjadi guru pembimbing bagi anak-anak yang belajar di rumah. Mempersiapkan generasi muda masa depan bangsa yang cerdas, berbudi pekerti, berakhlak mulia, dan beriman di tengah tantangan pandemi virus corona saat ini, sehingga melalui pendidikan gereja dapat turut serta melayani kebutuhan banyak orang atau tenaga didik dan anak didik
di luar gereja yang terpinggirkan dan terabaikan. Tidak sedikit tenaga didik yang terpaksa mengundurkan diri sebagai tenaga didik dan anak didik yang harus berhenti sekolah atau pindah sekolah karena berbagai keterbatasan yang dihadapi saat ini. Tujuannya adalah untuk mendukung pemerintah dalam membangun masyarakat sejahtera demi kesejahteraan umat dan keutuhan bangsa. Dunia kesehatan sebagai salah satu kunci dalam usaha mewujudkan masyarakat sejahtera dan bangsa yang kuat. Kehadiran tenaga kesehatan memegang peranan penting dalam mewujudkan suatu bangsa yang dikdaya. Khususnya pada saat ini, ketika dunia berjuang untuk menghadapi pandemik virus corona, dibutuhkan sangat banyak tenaga kesehatan yang siap sedia menjalankan tugas tanggung jawabnya dengan kesadaran penuh akan risiko kemungkinan besar dapat terpapar virus ini, berpisah dari keluarga, bahkan sampai meninggal dunia sebagai wujud pengabdian pada bangsa dan negara. GPIB hadir tidak terbatas dalam bidang pelayanan kesehatan saja, tetapi ikut berperan serta aktif dalam mendidik tenaga bidan yang berdedikasi, cerdas, kreatif, berakhlak mulia, dan berbudi pekerti luhur melalui Akademi Kebidanan. Gria Husada yang berada di bawah naungan Yayasan Kesehatan GPIB. Oleh karena itu, komitmen gereja dalam mendukung pengabdian tenaga kesehatan khususnya melalui kebidanan dapat diwujudkan melalui peran sertanya dalam merawat eksistensi dan meningkatkan kualitas lembaga pendidikan tersebut. Doa dan dukungan yang dikonkretkan oleh gereja terhadap lembaga pendidikan tinggi ini akan semakin mempertegas kehadiran dan pesanan gereja dalam membangun masyarakat yang sejahtera dan bangsa yang kuat. Berada di dalam rumah benar-benar lebih aman bagi kesehatan. Namun, kebutuhan finansial guna menunjang kelangsungan hidup tidak kalah pentingnya. Setiap pribadi yang masih produktif didorong untuk keluar dari zona nyaman dan aman. Bertarung dan berpacu antara menjaga diri tetap sehat di tengah kerja keras untuk terus berkarya di tempat pengabdian masing-masing. Kini bukan waktunya lagi menyerahkan semua tanggung jawab ini hanya kepada pemerintah. Kita, gereja sebagai bagian dari warga negara Republik Indonesia, turut berperan aktif menjangkau mereka yang membutuhkan pelayanan kasih tanpa memandang
perbedaan agama, bahasa, suku, dan warna kulit. Tantangan iman itu kini nyata kita hadapi secara langsung. Memperhatikan dan peduli pada sesama dan semua keterbatasan yang masing-masing orang hadapi saat ini. Hati nurani diketuk untuk juga pada diri sendiri. Sesulitnya hidup yang dihadapi, di luar ada begitu banyak orang yang bahkan berteriak minta tolong pun sudah tak mampu. Mereka membutuhkan khusus yang hadir secara nyata di dalam diriku dan dirimu untuk mengulurkan tangan seraya berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan bagimu." Perayaan syukur hari ulang tahun ke-39 tahun Yapendik GPIB 1 Juli 2020, 18 tahun. Yankes GPIB pada tanggal 4 Juli 2020 dan 26 tahun. Yayasan Diakonia GPIB 5 Juli 2020 hendaknya menjadi momentum penting bagi seluruh jemaat GPIB untuk mengevaluasi dan membaharui praktek pelayanan kasihnya melalui dunia pendidikan, kesehatan, dan diakonia. Maka sesama yang mengalami praktek pendidikan, kesehatan, dan diakonia jemaat secara karitatif terlebih transformatif akan merasakan sentuhan kasih Yesus di tengah derita yang mendera hidup mereka, sehingga mereka akan selalu menyembah Yesus Kristus. Jemaat, silakan berdiri menghadap Tuhan dan menyambut firman hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Mari menyembah Allah yang esa, agung dan besar selama-lamanya. Bapa, Putra, Roh Kudus, kami datang sujud menyembah. Mari menyembah. Ibu Bapa dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, marilah kita menghadap Tuhan Allah kita dan kita tahbiskan ibadah ini, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ibu Bapa dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, adapun nas pembimbing dalam ibadah kita pada hari ini diambil dari Injil Matius pasal 22 ayat 37 hingga ayat yang ke-40 yang menyatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama.
Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Jemaat yang dikasih dalam Tuhan, terimalah salam. Kasih karunia, rahmat, dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Kristus Yesus Tuhan kita menyertai engkau. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, kami memuji dan memuliakan nama-Mu. Di saat ini kami datang sujud menyembah, memuji, berdoa, dan mendengar firman-Mu. Engkau telah melakukan perkara-perkara besar dan ajaib dalam hidup dan kehidupan kami secara pribadi, keluarga, gereja, masyarakat, bangsa dan negara. Di dalam setiap kelemahan, kerapuhan, ketidaksetiaan, kesalahan dan dosa kami, Engkau hadir sebagai pribadi yang tetap mengasihi, mengampuni, menopang, bahkan membarui hidup dan kehidupan kami. Kami bersyukur atas kasih setia dan rahmat-Mu bagi kami. Kami juga bersyukur atas kesehatan, kekuatan, sukacita, bahkan semua keterbatasan, kelemahan, sakit, derita dan sedih yang kami alami dalam hidup ini. Kami bersyukur karena seluruh penderitaan, bahkan maut yang saat ini Engkau izinkan kami hadapi, tidak dapat memisahkan kami dari kasih Kristus. Penuhi kami dengan kuasa dan karunia Roh Kudus, agar kami mampu mengarahkan hati, pikiran, tubuh, roh dan jiwa hanya untuk menyembah dan melakukan perintah-perintah-Mu, yaitu mengasihi Tuhan dan sesama kami, manusia melalui karya nyata. Kami yang masih Engkau percayakan untuk mengelola harta dan kekayaan di dunia ini, Engkau gerakan dan mampukan agar dapat berbagi dengan mereka yang saat ini hidup dalam keterbatasan, kemiskinan, dan ketidakpunyaan.
kami yang Engkau karuniakan kekuatan dan kesehatan. Gerakkanlah agar dengan penuh sukacita menopang, menguatkan, dan menuntun mereka yang hidup dalam kelemahan serta ketidakberdayaan sehingga terwujud keseimbangan. Kendalikanlah hati kami agar tidak lebih mengutamakan diri sendiri, karir, harta, dan kesenangan pribadi atau kelompok. Karena semuanya itu akan mengalihkan fokus kami dari kasih-Mu dan menjadikannya sebagai berhala modern sehingga membuat kami juga mengasihi dan menyembah Tuhan dalam hidup ini. Engkaulah Bapa yang kami kenal, dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Kepadamu kami panjatkan doa dan syukur ini. Amin. Inilah saatnya bagi kita mendengarkan firman Tuhan. Akal budimu kau siapkanlah, bukalah hatimu bagi firman-Nya. Marilah doa, minta Roh Kudus menuntunmu. Bapak dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, kita masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Kita memohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam Yesus Kristus, pada hari ini kami kembali akan membaca, merenungkan firman-Mu. Kami mohon tuntun dan bimbinglah kami ya Tuhan, untuk dapat memahami kebenaran firman-Mu, menghayatinya, bahkan kami melakukan kehendak-Mu dalam keseharian kami. Inilah kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, marilah berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang telah dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam kitab Perjanjian Lama, Hakim-Hakim 2 ayat 6-14 yang menyatakan, setelah Yosua melepaskan bangsa itu pergi, maka pergilah orang Israel itu masing-masing ke milik pusakanya untuk memiliki negeri itu, dan bangsa itu beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang telah melihat segenap perbuatan yang besar yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Dan Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, mati pada umur 110 tahun. Ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Heres, di pegunungan Efraim, di sebelah utara Gunung Gaas. Setelah seluruh angkatan itu dikumpulkan kepada nenek moyangnya, bangkitlah sesudah mereka itu angkatan yang lain, yang tidak mengenal Tuhan ataupun perbuatan yang dilakukannya bagi orang Israel.
Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah para Baal. Mereka meninggalkan Tuhan, Allah nenek moyang mereka, yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa di sekeliling mereka, dan sujud menyembah kepadanya, sehingga mereka menyakiti hati Tuhan dan beribadah pada Baal dan para Asitoret. Maka bangkitlah murka Tuhan terhadap orang Israel. Ia menyerahkan mereka ke dalam tangan perampok dan menjual mereka kepada musuh di sekeliling mereka, sehingga mereka tidak sanggup lagi menghadapi musuh mereka. Setiap kali mereka maju, tangan Tuhan melawan mereka dan mendatangkan malapetaka kepada mereka, sesuai dengan apa yang telah diperingatkan kepada mereka oleh Tuhan dengan sumpah, sehingga mereka sangat terdesak. Maka Tuhan membangkitkan hakim-hakim yang menyelamatkan mereka dari tangan perampok itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman Tuhan diam dengan segala kekayaannya di dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan. Ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Ibu bapak dan saudara-saudara yang dikasihi dalam Tuhan, kata orang bahwa dunia ini tidak statis, tetapi dinamis. Ia mengalami perubahan dan ada perkembangan, sehingga sikap dan pandangan manusia pun cenderung mengalami perubahan. Tetapi tidak serta-merta sikap dan pandangan manusia bisa berubah jika ada pengalaman berharga yang dapat membentuk komitmen diri dari seseorang. Contoh yang konkret yang bisa kita lihat dalam bacaan kita pada hari ini adalah tentang Yosua, yang kalau kita lihat di dalam kitab Yosua ataupun di dalam kitab-kitab sebelumnya, kita melihat bagaimana Yosua adalah seorang yang juga sudah melewati pahit manis kehidupan. Mulai sejak mereka keluar dari tanah Mesir sampai memasuki tanah Kanaan, tanah perjanjian, bahwa Yosua betul-betul telah melihat dan juga telah mengalami sebuah pengalaman yang berharga, yang semua itu pada akhirnya meyakinkan dia bahwa hanya karena kuasa Tuhanlah mereka bisa berada dalam keadaan damai dan sejahtera. Karena itu Yosua telah menetapkan sikap dan pandangannya terhadap Tuhan, bahwa hanya Tuhanlah yang patut mereka sembah. Nah, saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, sampai di akhir hayat dari perjalanan kehidupan Yosua pun, ia tetap menjadi seorang yang setia kepada Tuhan. Namun ketika generasi yang baru muncul, generasi yang dikatakan dalam bacaan kita bahwa mereka adalah satu angkatan yang tidak mengenal Tuhan, bahkan angkatan yang tidak pernah mengenal perbuatan yang dilakukan oleh Tuhan,
kepada orang-orang Israel di masa yang lalu. Mereka tidak hidup seperti Yosua dan juga seperti tua-tua Israel yang lainnya atau nenek moyang mereka sebelumnya. Justru angkatan ini dikatakan mereka melakukan yang jahat di mata Tuhan. Mereka beribadah kepada para Baal. Mereka menyembah dewa Baal dan Asitoret, dewa kesuburan. Namun bukan berarti bahwa dengan mereka hidup menyembah dewa-dewi bangsa asing justru membuat mereka lebih baik. Bangsa ini justru harus mengalami pahit getirnya kehidupan. Dikatakan akibat hati Allah yang tersakiti karena cara hidup mereka yang telah membelakangi Allah ini, membangkitkan murka Allah terhadap mereka, sehingga umat ini tidak dapat atau tidak sanggup lagi untuk menghadapi musuh-musuhnya. Ketika mereka maju, dikatakan bahwa tangan Tuhan melawan mereka dan bahkan mendatangkan malapetaka terhadap mereka. Saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, itulah yang harus mereka hadapi. Itulah sebuah kenyataan dan konsekuensi dari orang-orang yang tidak beribadah kepada Allah, yang tidak taat dan setia, yang justru membelakangi Allah. Justru mereka harus menghadapi pahit kehidupan. Namun Allah adalah Allah yang tetap mengasihi umatnya. Sehingga kita lihat bagaimana Allah pun, sekalipun Allah telah dibelakangi oleh umatnya, sekalipun mereka telah meninggalkan Tuhan, tetapi Tuhan tetap memberikan perhatian untuk mereka dengan membangkitkan hakim-hakim, yang dimana para hakim-hakim itulah yang pada akhirnya menyelamatkan mereka dan tangan perampok. Saudara-saudara, kita lihat di sini bagaimana Allah sebagai Allah yang maha mengasihi, Ia tetap setia untuk menyelamatkan umatnya. Tujuan Tuhan adalah bagaimana supaya mereka tetap berbalik menyembah dan memuliakan Dia, dan tidak menjadikan Allah-Allah yang lain sebagai Tuhan dalam hidup mereka, tapi hanya Dialah satu-satunya Tuhan yang patut mereka sembah dan muliakan. Nah, saudara-saudara yang dikasih di dalam Tuhan, ini penting bagi kita untuk menghayati kembali kehidupan kita sebagai umat Tuhan yang telah diselamatkan oleh Allah. Bahwa Allah ingin kita tetap setia hanya menyembah Dia. Dan karena itu Allah juga menuntut ketaatan dan kesetiaan kita di dalam kehidupan ini. Bagaimana ketaatan dan kesetiaan kita juga kiranya itu bisa menjadi teladan yang baik bagi generasi-generasi yang akan datang. Bagaimana kita berharap bahwa generasi yang akan datang dapat menjadi generasi atau umat Tuhan yang taat dan setia. Kalau kita tidak pernah mendidik, mengajarkan, memberikan teladan bagi kehidupan mereka. Jadi saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, penting bagi kita sebagai umat Tuhan di masa kini untuk tetap senantiasa bisa memberikan contoh dan teladan bagaimana mewariskan nilai-nilai yang baik, nilai-nilai rohani yang bisa menguatkan anak-anak kita sehingga tidak mudah goyah, ya. Tapi mereka tetap taat dan setia hanya kepada Tuhan saja. Pendidikan patut menjadi perhatian, dan karena itu patut juga menjadi perlu mendapatkan dukungan dari kita semua. Kalau hari ini kita juga bersama-sama boleh memperingati dalam rangka syukur kita bersama dengan Komisi Pendidikan
ya, bersama juga dengan Komisi Diakonia, ya, dan juga Komisi Kesehatan. Mari kita dukung semuanya, ya, karena baik lembaga, baik Akademi Kebidanan yang merupakan satu wadah pendidikan untuk melengkapi anak-anak kita, maupun juga melalui yayasan pendidik yang ada di daerah-daerah, kita dukung semuanya agar di sanalah anak-anak kita akan diperlengkapi supaya mereka tetap menjadi umat Tuhan yang taat dan setia hanya kepada Tuhan dan menyembah hanya Tuhan. Nah, karena itu tentu penting bagi mereka untuk memahami ini, bahwa mereka dipanggil untuk mereka juga bisa menjadi alat di tangan Tuhan, bahkan supaya mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, karena itu pada hari ini begitu juga dengan Yayasan Diakonia, ya, yang juga merupakan bagian yang tidak terpisah dalam panggilan gereja untuk memperhatikan orang-orang yang perlu mendapatkan perhatian. Maka kita diingatkan bahwa melalui kehidupan kita lah, ya, kita harus bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ya, pelayanan diakonia, melalui Yayasan Diakonia kita punya tanggung jawab besar terkait dengan panti-panti yang kita miliki, ya, dan bahkan juga memperhatikan saudara-saudara kita yang tidak seberuntung yang lain, agar kita tetap memberikan perhatian bagi mereka. Nah, biarlah kiranya di hari ulang tahun yang ke-26 Yayasan Diakonia GPB pada hari ini, ya, kiranya menimbulkan tekad kita yang besar untuk terus ikut mengambil bagian di dalam memberikan perhatian dan pelayanan kita, baik di bidang diakonia, pendidikan, dan juga melalui pelayanan kesehatan. Ya, selamat hari ulang tahun Yayasan Diakonia GPB. Tuhan memberkati pelayanannya. Tuhan juga memberkati kita semua yang tetap berkomitmen untuk memuliakan Allah lewat pelayanan-pelayanan ini. Pelayanan diakonia, pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, dan segala bentuk pelayanan yang lainnya. Kiranya Tuhan tetap dimuliakan. Amin. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh. Apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan syukur. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu. Ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasihi di dalam Tuhan, mari kita berdiri, kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Biarlah setiap kita berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal.
Ibu Bapa dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur kalau pada hari ini kami masih dapat beribadah, memuji, memuliakan nama Tuhan. Semua itu karena kebaikan Tuhan, karena kuasa-Mu yang Kau tetap nyatakan dalam kehidupan kami. Sebagai anak-anak-Mu, kami tetap menyerahkan seluruh hidup ini. Biarlah Tuhan tetap menuntun kami melalui tugas pekerjaan, panggilan dan tanggung jawab pelayanan kami. Kami juga tetap serahkan, Tuhanlah yang memampukan kami melakukan semua itu. Pada hari ini Tuhan, kami juga berdoa, kami menyerahkan lagi gereja-Mu, dimanapun Kau hadirkan, Tuhan memberkati dalam persekutuan, dalam pelayanannya, dan juga dalam kesaksiannya. Kami berdoa pada hari ini, bagi Gereja Protestan Indonesia bagian Barat, Kau berkati Majelis Sinode, Engkau berkati juga untuk seluruh unit-unit misioner yang ada dimanapun, juga di seluruh jemaat Tuhan, berkati seluruh majelis jemaat, para pendeta yang melayani dimanapun, bahkan mereka yang melayani sampai di pelosok-pelosok daerah, Tuhan juga tetap menolong dan mampukan mereka menjalankan tugasnya. Pada hari ini Tuhan, kami juga berdoa, kami menyerahkan pemerintah kami dalam menjalankan tugasnya. Tuhan berikan mereka hikmat, berikan mereka kekuatan, kesehatan, supaya tetap dapat menjalankan tanggung jawabnya dengan baik. Terutama kami berharap bahwa negeri kami ini tetap berada dalam keadaan aman, damai, bahkan kami tetap berada dalam keadaan yang sejahtera karena berkat Tuhan. Berkatilah semua yang dikerjakan, yang dilaksanakan oleh pemerintah kami, terutama di dalam upaya-upaya memulihkan kembali keadaan kami setelah sekian waktu kami mengalami satu pergumulan besar, yaitu dengan adanya pandemi COVID-19 ini yang sedang melanda seluruh dunia, bahkan kami di negeri ini. Tuhan tetap tolong kami, biarlah kiranya keadaan kehidupan kami tetap terpelihara, tetap berada dalam keadaan baik. Jauhkan kami dari krisis ekonomi, tapi Tuhan tetap pulihkan supaya negeri kami ini tetap dapat menjalankan aktivitasnya. Tuhan berkati aparat keamanan, berkati semua orang-orang yang Tuhan pakai dalam pekerjaan-pekerjaannya. Tuhan senantiasa menolong, memampukan menjalankan dengan baik. Hari ini Tuhan, kami juga berdoa, kami menyerahkan untuk jemaat-Mu, GPB, Jemaat Silo. Tuhan berkati segenap para pelayan Tuhan, berkati para pendeta, berkati juga diaken penatua, berkati unit-unit misioner. Biarlah kiranya melalui pelayanan yang kami boleh lakukan, semua itu berjalan dengan baik, nama Tuhan semakin dimuliakan. Kami teringat untuk saudara-saudara kami yang dalam kelemahan tubuh, mereka yang sakit, kami mohon Tuhan sembuhkan. Kami berdoa juga bagi mereka yang dalam pergumulan-pergumulan yang tidak dapat kami sebutkan. Tuhan tahu apa yang sedang mereka hadapi. Tuhan berikan jalan keluar dan Tuhan berikan mereka keselamatan, dan Tuhan senantiasa tuntun terus kehidupan mereka. Hari ini kami juga berdoa mengingat kepada saudara-saudara kami yang juga tetap diberkati Tuhan. Mereka yang bertambah usia kelahiran maupun perkawinan, Tuhan berkati. Biarlah setiap orang senantiasa terus memuliakan Tuhan melalui kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Pada hari ini Tuhan, kami juga tetap berdoa menyerahkan program-program kami ke depan. Tuhan tetap menuntun kami, rencana-rencana kami, biarlah semuanya boleh berjalan dengan baik. Hari ini juga kami berdoa untuk semua yang sudah Tuhan pakai dalam pelayanan, terutama juga Tuhan tetap berkati bagi multimedia kami, untuk teknisi kami, guna untuk pelaksanaan live streaming. Biarlah kiranya Tuhan yang memberkati pelayanan-pelayanan mereka, bersama dengan organis, bersama dengan pemandu lagu, dan semua karyawan gereja, bahkan koster yang sudah menyiapkan sarana ibadah kami. Tuhan berkati. Terima kasih Bapa dalam surga, banyak yang kami bawa dalam doa kami, tapi hanya kepadamu lah kami serahkan kembali, baik pribadi kami, keluarga kami, jemaat-Mu,
Biarlah kami semua tetap ada dalam kasih dan pemeliharaan Tuhan. Inilah kami Tuhan, Engkaulah yang sempurnakan doa kami. Karena semua ini kami bawa kepadamu hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Tuhan, dalam pengasihan-Mu kami mohon. Peliharalah kami di dalam Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami dalam surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Jemaat, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberi persembahan kepadanya. Dengarlah firman Tuhan dalam Injil Matius 25 ayat yang ke-40 yang menyatakan, "Dan raja itu akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Mari kita memberikan persembahan sambil bernyanyi dari Gita Bakti 81. Sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Bawa persembahanmu segera pada Tuhan Allahmu. Ingat akan janjinya tetap, Ia memberkatimu. Allah sumber kemurahan juga kebajikan di sepanjang hidupmu. Bersyukur senantiasa, puji nama Tuhan kini dan kekal. Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Ya Allah, Sang Pemurah, kami bersyukur atas kemurahan dan kebaikan-Mu melimpah di dalam hidup ini. Terimalah persembahan kami, ya Tuhan. Berkatilah agar persembahan ini dikelola dan dipergunakan secara bertanggung jawab untuk mewartakan Injil-Mu dalam kata dan perbuatan kepada sesama, serta dalam proses pembangunan jemaat demi kemuliaan nama-Mu. Warta Jemaat hari Minggu kelima sesudah Pentakosta, 5 Juli 2020. Dalam rangka pelaksanaan panggilan dan pengutusan gereja membangun jemaat misioner, Majelis Jemaat mengingatkan seluruh warga jemaat akan tanggung jawabnya untuk ambil bagian aktif dalam kegiatan-kegiatan jemaat
sebagaimana tercantum dalam Warta Jemaat, kami hanya menginformasikan beberapa hal sebagai berikut. Bidang teologia, mengacu pada panduan pelaksanaan peribadahan penggunaan gedung gereja untuk peribadahan dalam tatanan baru yang dikeluarkan oleh Majelis Sinode, maka GPIB Silo akan membuka ibadah perdananya di pertengahan Juli, yaitu tanggal 12 Juli 2020 pada pukul 09.00 WIB. Untuk sementara, ibadah ini diperuntukkan bagi seluruh presbiter dan pengurus pelkat dan komisi, serta karyawan kantor, karena setelah itu diadakan evaluasi sesuai protokol kesehatan. Setelah itu hasil evaluasi diterapkan lagi pada tanggal 19 Juli 2020. Dan adapun ibadah perdana bagi seluruh jemaat akan diadakan pada tanggal 26 Juli 2020. Ibadah untuk sementara tidak dianjurkan bagi jemaat 1 yang berusia lanjut usia di atas usia 50 tahun kecuali presbiter, anak-anak di bawah 5 tahun dan teruna, ibu hamil, ibu menyusui, dan yang memiliki penyakit penyerta. Bagi jemaat yang tidak dapat mengikuti ibadah hari Minggu di gereja dapat mengikuti siaran langsung atau live streaming di rumah masing-masing. Mohon kepada presbiter sektor dan komisi Inforkom untuk mensosialisasikan kepada warga jemaat protokol kesehatan yang harus ditaati untuk kelangsungan ibadah hari Minggu di gedung gereja. Ibadah hari Minggu di gedung gereja yang diperuntukkan bagi jemaat akan diatur dan akan diinfokan waktu dan pelaksanaannya melalui presbiter sektor, Inforkom, multimedia, dan pamflet yang akan dibagikan ke tiap-tiap jemaat. 2. Bidang pelayanan dan kesaksian. Mohon doa untuk Saudari Claymore Metekohi yang dirawat di Rumah Sakit Hermina Kalideres. Tuhan Yesus memberikan kekuatan dan kesembuhan bagi saudari kekasih. 3. Bidang informasi dan komunikasi. Ucapan terima kasih kepada Saudari Debra Mateheru yang telah menyumbangkan face shield bagi presbiter sebanyak 45 piece. Kedua, Ibu Lia Forman dan Saudari Dede dan donatur yang telah menyumbangkan dana Paskah. Tuhan Yesus memberkati saudara-saudari sekalian. Ucapan terima kasih. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada pelayan firman pada hari ini, Pendeta Yosef Aeng, kepada para presbiter yang bertugas dalam ibadah ini, dan kepada pemandu lagu, organis yang bertugas pada ibadah ini. Demikianlah Warta Minggu ini. Kiranya Roh Kudus menolong kita melaksanakan panggilan dan pengutusan gereja melalui hidup, kegiatan, dan karya kita bersama. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati. Ibu Bapak dan saudara-saudara yang dikasih dalam Tuhan, mari kita berdiri. Kembalilah dalam kehidupan sehari-hari dan lakukanlah firman Tuhan itu di dalam kehidupanmu. Tuhan, selihkanlah matamu, dengarkan tangis dan ratap yang tertindas. Mari berjuang, entaskan kemiskinan, jangan biarkan sesamamu terlantar. Bergandeng tanganlah, satukan hatimu, katakanlah Kristus dalam karya hidupmu. Tolonglah yang lemah, hiburkan yang sedih, tanda syukur dalam Kristus Tuhanmu. Saudara, angkatlah hati dan arahkan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.